Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Kami kembali boleh datang beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mau membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami mau mengerti bagaimana hati Tuhan terhadap anak-anak. Tolonglah kami dan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan karunia, Tuhan layakkan dan sucikan. Dan kepada kami semua berikan hati yang mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Dan berikan kekuatan, kasih karunia untuk kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada hamba Tuhan dan majelis yang hari ini memberikan kesempatan untuk boleh saya melayani, men-sharingkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang saya bawakan hari ini adalah pentingnya memuridkan anak-anak. Tema tahunan kita adalah transformasi spiritual melalui komunitas. Nah, kita tahu bahwa anak-anak merupakan komunitas yang juga sangat penting di mata Tuhan dan komunitas yang cukup besar. Mari kita melihat Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita ayat 1 sampai ayat ke-6. Nanti saya minta saudara-saudara melompat membaca di ayat 10 sampai 14. Matius pasal 18 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, ayat 7 sampai ayat 9 itu adalah teguran ataupun hukuman yang Yesus sampaikan tentang orang-orang yang mau menyesatkan anak kecil. Nah, saya persilakan jemaat baca ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Silakan, 1, 2, 3. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga, supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saya bacakan, kita lompat ke pasal 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa kali ketika saya membawa firman Tuhan ataupun ceramah kepada keluarga ataupun di komisi wanita, pasutri, saya adakan survei.
Kira-kira menurut orang tua ataupun yang sudah jadi opa oma, mana yang lebih sulit dan tantangan yang lebih besar ketika kita mendidik anak pada zaman sekarang atau pada zaman dulu sebelum ada internet? Rata-rata jawabannya adalah zaman sekarang lebih sulit. Karena kita tidak tahu siapa yang menjadi teman-teman anak-anak kita yang ada di internet. Karena orang tua tidak bisa mengontrol apa yang dilihat, apa yang dipakai ketika anak-anak kita berhadapan dengan gadget, dengan tablet, dengan internet. Nah, saudara-saudara, memang kemajuan zaman memberikan kontribusi positif, tetapi dampak negatif juga sangat besar. Dan saudara, saya nanti sebentar akan tampilkan sebuah iklan merek kopi yang paling terkenal di seluruh dunia. Saya tidak sebut mereknya, pasti sudah tahu. Mereka bukan menampilkan iklan tentang sedapnya kopi, harumnya kopi, nikmatnya kopi, bukan. Tapi di dalam iklan mereka menyisipkan tentang penerimaan terhadap LGBTQ. Dan yang menikmati kopi merek tersebut adalah sebetulnya anak-anak usia remaja sampai pemuda. Orang dewasa, orang tua ada juga. Tapi saya yakin lebih banyak anak-anak muda dan anak-anak remaja. Dan iklan itu disajikan dengan sangat menarik, menyentuh hati. Yang kalau kita nggak paham, kita mungkin akan ikut setuju. Kita saksikan bersama-sama sebentar. Ini ayahnya kelihatan agak gusar dan marah. Lalu dia telepon kepada anaknya bernama Arpit. Wajahnya seorang pria. सुनो, इस बार गुस्सा मत होना प्लीज। Istrinya bilang, tolong kali ini jangan marah. Karena yang masuk sudah pakai baju wanita, rambut panjang, dandanan wanita. Awalnya si papa merasa canggung, belum bisa menerima. Thank you Papa for meeting me. Terima kasih papa mau bertemu saya. I know बड़े साल बीत गए, Selama tahun-tahun ini, लेकिन आप आज भी मेरे लिए सब कुछ हो। engkau tetap sangat berarti bagi saya. कॉफी तेरी आदतें नहीं बदली। Kebiasaanmu tidak berubah. Free cold coffees for Arpita. 3 kopi untuk Arpita. Free cold coffees for Arpita. बेटा, मेरे लिए तो आज भी मेरा बच्चा है। Pita, engkau tetap anak बस saya. एक लेटर ही तो ऐड हुआ है तेरे नाम में। Hanya perlu tambah 1 huruf di belakang namamu. Saudara tersentuh melihat iklan ini? Merasa terharu ya? Tapi bagi saya ada yang menyesatkan di sini. Betul bahwa kita menerima anak kita apa adanya. Tetapi jika ada perilakunya yang menyimpang, kita harus berusaha membimbing dia, bila perlu dibawa, diterapi, dikonseling, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Nah saudara, kalau ada yang belum mengerti, waktu dia telepon itu adalah laki-laki, namanya Arpit. Ya. Jadi ini adalah laki-laki, saudara. Tapi waktu datang, kan dia berdandan wanita, pakai pakaian wanita. Artinya dia adalah seorang transgender. Ya. Laki-laki,
tapi merasa jiwanya wanita. Nah saudara, kenapa iklan kopi bukan mengiklankan harumnya kopi, sedapnya kopi? Apa maksudnya? Jadi sebenarnya dia mengiklankan kopi atau mengiklankan LGBT. Saudara ngerti maksud saya? Nah saudara, ini yang masuk ke dunia anak-anak kita yang pemuda dan remaja. Sekali lagi, kita menerima anak kita apa adanya. Tetapi kalau perilakunya menyimpang, kita terima dia, tapi kita juga harus mendoakan dan membimbing. Beda kalau iklannya adalah anaknya yang tadi ada kecenderungan LGBT, setelah diterapi, dikonseling, didoakan papanya, sekarang jadi normal. Kenapa tidak itu yang diiklankan? Tetapi yang sebaliknya. Nah ini yang merambah dunia di zaman sekarang ini. Dan banyak sekali hal-hal yang membahayakan anak-anak kita ya pada zaman ini. Siapa yang memuridkan kita? Gitu ya. Apakah iklan kopi tadi yang memuridkan anak kita? Apakah game online yang memuridkan anak kita? Saya yakin semua anak kita pasti sudah pegang gadget, tablet. Mereka lebih banyak baca firman Tuhan dari Alkitab, dari tablet, dari HP, atau lebih banyak main game? Pasti lebih banyak main game. Pasti lebih banyak di media sosial. Ada artikel menjelaskan kalau kecanduan game itu bisa menyebabkan sakit pada mata, pada syaraf, pada perilaku, pada kejiwaan, bahkan sampai kematian. Di Indonesia sudah terjadi. Ada anak yang main game sampai meninggal. Mungkin kelamaan ya. Tegang, lupa makan, lupa minum, lupa ke belakang. Tegang sekali sampai tersumbat darahnya, akhirnya meninggal. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah itulah yang sedang memuridkan anak-anak kita. Saya memang bebannya pelayanan anak. Saya sering bawakan khotbah ke anak-anak sekolah minggu maupun KKR. Salah satu judul khotbah saya ke anak-anak kalau saya sampaikan adalah Yesus sahabat sejati. Sebelum masuk ke Yesus sahabat sejati, saya pengen tahu sahabat anak-anak sekarang siapa? Sahabat itu yang dia sukai, yang dia idolakan, yang sering bersama-sama, yang dia habiskan waktu banyak, itu saya sebut pengertian sahabat. Jawabannya adalah kebanyakan adalah game online. Ya. Jadi saya tampilkan Bapak Ibu, ya, ketika saya mau khotbah setelah saya baca firman Tuhan, saya bilang anak-anak, saya mau tampilkan gambar ini. Saya mau lihat reaksi anak-anak. Saya tampilkan pertama Roblox. Sudah tahu ya game anak-anak yang namanya Roblox. Lagi tren sekarang. Wah anak-anak teriak, hore, hore, hore. Sampai lompat-lompat. Saya tampilkan lagi Mobile Legend. Sama juga. Kemudian saya tampilkan lagi artis-artis Korea. Dari anak TK sampai anak SMA. Tahu namanya. Saya enggak tahu. Wah semua tahu. Hore, hore, hore. Saya tampilkan film anak-anak misalnya Kung Fu Panda, Upin Ipin, semua hore-hore. Terakhir saya tampilin gambar Tuhan Yesus. Diam semua. Nah saudara, itu yang terjadi saudara. Dengan kata lain saudara, hari ini dunia yang lebih banyak berpengaruh memuridkan anak-anak kita. Tantangan kita akan lebih berat. Oleh karena itu topik hari ini sangat penting. Mengapa memuridkan anak-anak? Kita melihat kalau dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita mau merasa penting karena kita meneladani Yesus memperhatikan dan menghargai anak-anak. Pada waktu murid-murid bertengkar, siapa yang paling besar dalam kerajaan sorga? Siapa yang paling hebat melayani? Siapa yang paling setia? Siapa yang paling rajin? Yesus bawa anak kecil taruh di tengah. Dengan kata lain, anak-anak selalu ada di mana Yesus ada. Dan kata anak itu walaupun seorang, tapi yang ikut tuh rame-rame karena ada ayat-ayat berikutnya itu ada dikatakan anak-anak. Jadi bukan satu anak, rame anak-anak yang ikut. Yesus hanya minta salah satu datang dan mereka siap, mereka enggak nolak. Mereka terbuka, mereka datang. Yesus tampilkan di tengah-tengah, menempatkan di tengah-tengah. Artinya Yesus memperhatikan anak.
menghargai anak, menjadikan anak sebagai contoh, sebagai teladan, bahkan untuk orang dewasa. Luar biasa bukan? Sudah saatnya hari ini kita menempatkan anak-anak di tengah. Maksudnya menjadi perhatian kita. Menjadi isi hati kita seperti isi hati Tuhan untuk anak-anak. Kalau kita baca tadi ya, dari ayat-ayat yang kita baca, saya simpulkan beberapa hal. Bagaimana Yesus memperhatikan dan menghargai anak-anak. Tadi kita baca, ingin masuk dalam kerajaan Allah harus bertobat menjadi seperti anak kecil. Waduh, begitu dihargai, begitu diperhatikan, begitu dihormati posisi seorang anak. Ingin jadi yang terbesar dalam kerajaan sorga. Belajar, rendahkan diri, jadi seperti anak kecil. Ingin menyambut Yesus, sambutlah anak kecil. Waduh, luar biasa sekali. Kemudian, tidak ingin ditenggelamkan ke laut. Jangan menyesatkan anak kecil. Dan waktu Yesus membahas tentang menyesatkan anak kecil, ayatnya banyak saudara, bukan hanya satu ayat. Dan teguran Yesus, ya, cilakalah orang yang menyesatkan itu sangat banyak. Maka ini sampai hari ini sangat relevan. Dunia sedang menyesatkan anak-anak kita. Kalau kita anggap rendah anak kecil, ingat Tuhan bilang ada malaikat di pihak mereka. Yang setiap waktu menyampaikan kepada Bapa di sorga. Lalu Yesus katakan, Bapa di sorga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tadi kita juga baca bahwa anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dan yang hilang di ayat konteks ini adalah anak-anak. Lalu dipakai cerita ilustrasi, ada orang yang punya 100 ekor domba, satu hilang. Dia tinggalkan 99. Dia cari sampai dapat yang satu. Setelah ketemu, betapa sukacita luar biasa. Demikian Bapa di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun anak-anak ini hilang. Jadi betapa dari beberapa kalimat yang Yesus paparkan, sudah kita bisa teladani, kita bisa pahami, oh Yesus sangat memperhatikan anak, menghargai, menghormati, dan mengasihi mereka. 2 ayat saya ulangi, kutip lagi di tempat ini. Tadi Yesus mengatakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikian juga Bapa di sorga tidak mau supaya seorang pun anak-anak ini hilang. Ini yang utama di dalam perhatian dan penghargaan Yesus. Jadi kita boleh berbicara pemuritan, tapi jangan tinggalkan yang diutamakan dan diperhatikan begitu dalam oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu mau menyambut Yesus, mau melayani Yesus, sambutlah siapa? Anak-anak. Luar biasa sekali bukan? Kalau kita belum punya anak sendiri, anak-anak lain juga termasuk sama. Mungkin di gereja kita, kalau kita ada sekolah, mungkin bagaimana kita terlibat, bermisi dan pelayanan di sekolah kita. Kerjasama, susun program, usulkan kepada majelis, bagaimana jemaat juga boleh ikut menyambut anak-anak. Karena di situ saya menyambut Tuhan Yesus. Kita pikirkan sama-sama bagaimana caranya. Dan ketika saudara ketemu anak-anak, coba pikirkan juga kalimat Yesus. Bapa di sorga tidak mau seorang pun hilang. Apakah anak ini ada di tempatnya atau sedang hilang? Meskipun mungkin dia dari keluarga Kristen. Apakah orang tuanya sudah kabarkan Injil? Apakah dia sudah sungguh-sungguh mengaku dan percaya, mengerti, mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Cari tahu, dia ada di tempat atau dia sedang hilang jiwanya. Ketika kita kabarkan Injil, kita beritakan, lalu dia mau, lalu ada doa tentang percaya Tuhan Yesus Kristus. Alkitab bilang di sorga ada sukacita yang luar biasa. Dan kita sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk memuridkan anak. Saudara, kita lihat lagi, mengapa? Karena anak-anak itu sangat terbuka untuk Injil. Yesus berkata,
ketika orang tua bawa anak-anak, murid-murid marah. Tapi Yesus bilang, biarkan anak-anak itu datang, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Kalimat berikutnya ini penting. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu Yesus memberkati, mendoakan mereka. Seperti itu yang mempunyai kerajaan surga, artinya anak-anak seperti anak-anak ini yang punya jiwa yang begitu mudah dan lembut untuk terima Injil, untuk percaya, untuk bersandar kepada Tuhan, untuk mau datang kepada Tuhan. Sehingga mereka begitu mudah menjadi anggota kerajaan surga. Saudara-saudara sekalian, kalau kita menyambut anak-anak, menginjili anak-anak, membuat program untuk anak-anak, kebanyakan mereka akan sambut dengan hangat dan dengan sukacita. Saya dari Pematang Siantar, sekolah di Kalam Kudus dari TK sampai SMA. Dari keluarga bukan Kristen. Tapi karena sekolah TK di sana, SD di sana, waktu itu sekolah masih baru-baru gitu ya, belum terlalu lama. Sehingga banyak juga sebagian jemaat itu jadi guru, jadi kepala sekolah. Nah, karena mereka dari jemaat gereja, mereka punya hati supaya anak-anak ini dibawa ke sekolah minggu. Salah satunya saya, kami ke sekolah minggu. Dari sanalah kami mengenal Yesus. Orang tua tidak terlalu merarang karena ternyata waktu itu sekolah minggu boleh mengajarkan bahasa Mandarin. Jadi kami bawa pulang, ada PR nulis Mandarin, wah orang tua seneng bisa dapat bahasa Mandarin. Tapi dari kecil orang tua sudah wanti-wanti, boleh sekolah minggu, boleh ke gereja, tapi jangan sampai dibaptis. Ya. Nah saudara-saudara sekalian, tapi dengan perhatian guru sekolah minggu, yang adalah juga jemaat, ada sebagian guru juga jemaat ngajar di sekolah, dengan berbagai pendekatan-pendekatan, banyak di antara kami yang usia-usia SD sudah sungguh-sungguh komitmen percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat terbuka anak-anak. Saya percaya di sini juga pasti banyak alumni-alumni sekolah yang dulunya mungkin dari latar belakang non-Kristen, tapi karena sekolah di tempat ini dikabarkan Injil, lalu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak-anak memang sangat terbuka. Dan saya ada beberapa klip ya, rekaman doa anak-anak. Kita dengarkan doanya nanti, itu anak-anak mungkin kira-kira usia 3-4 tahun. Tapi dia bisa bawakan begitu alamiah, suaranya begitu polos dan tulus. Dan itu perlu kerja keras untuk belajar kalimat-kalimat doa seperti itu. Nah artinya anak-anak terbuka untuk belajar hal-hal rohani. Nanti doanya itu adalah bahasa anak-anak, tapi isinya juga doktrin-doktrin yang sangat dalam sebetulnya. Tentang Allah yang mengasihi, tentang Allah yang mengampuni, tentang Allah yang menolong di dalam kekhawatiran dan sebagainya. Dan polanya selalu bersyukur, kemudian baru dia akan sampaikan papa berkata, mama berkata, bahwa Tuhan seperti ini, Tuhan seperti itu. Nah, kita dengarkan sebentar. Ini dalam bahasa Mandarin ya Bapak Ibu, tapi saya sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Selesai dia doa, ada sedikit musik. Nah, kita dengarkan sampai selesai sambil kita renungkan kata-kata artinya di dalam bahasa Indonesia.天父爸爸，感谢你爱我。我肚子饿的时候，爸爸说是你给我们食物吃，妈妈也说是你在照顾我们，让我们不怕以后没饭吃。亲爱的主耶稣，我感谢你照顾我们一家人。每次吃饭的时候，我一定会记得谢谢你哦。小孩祷告，奉主耶稣圣名求，阿们。Kalimatnya sederhana bahasa anak-anak. Tapi saudara tahukah, walaupun bahasa anak-anak,
punya doktrin yang dalam tentang Allah yang memelihara, betul? Tentang Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Anak ini menyampaikan dengan suara yang sangat luar biasa, tulus. Tapi saya rasa bukan sekali, pasti diajari berulang-ulang, baru dia bisa menyampaikan doa seperti ini. Nah itulah anak-anak yang terbuka. Kalau kita lihat dari tulisan-tulisan tentang pelayanan anak, penginjilan kepada anak, ada istilah 414 window, jendela 414. Artinya dari penelitian-penelitian, dari survei-survei, sudah terbukti bahwa sekitar 85% orang Kristen mengaku percaya, mengambil keputusan terima Yesus, 85% antara umur 4 sampai 14 tahun. Lewat dari itu lebih sedikit, bukan tidak ada. 85%. Ya, kalau boleh survei di sini ya. Siapa masih ingat apakah benar waktu saudara percaya Yesus antara 4 sampai 14? Siapa yang di usia itu boleh angkat tangan? Di sini berarti kebalikannya 15% ya. Atau mungkin ada yang masih malu-malu belum mau angkat tangan. Mungkin nanti surveinya tertulis akan bisa lebih jelas. Ya, kemudian di dalam buku penginjilan anak yang ditulis Leonard Hahn dikatakan 86% diselamatkan antara usia 15 tahun. Sebelum, before. Kemudian 10% itu usia 15 sampai 30 tahun. Jadi usia-usia remaja ke pemuda dan pemuda dewasa. Yang lebih sulit ketika dia sudah usia 30 tahun ke atas. Kenapa? Karena dia sudah punya konsep prinsip hidup, filsafat hidup dan sebagainya, akan lebih sulit. Bukan nggak bisa, tetap bisa, Roh Kudus punya kuasa, tetapi dari statistik, dari penelitian, dari realitanya, 85% usia sampai sekitar 14-15 tahun. Itu sebab tadi Yesus mengatakan orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga, karena mereka terbuka untuk Injil. Nah saudara, ada seorang penulis buku Winning Children to Christ, memenangkan Kristus, memenangkan anak-anak bagi Kristus. Dia berkata seperti ini, bagus sekali ya. Dunia atau dunia misi yang menghasilkan buah yang paling besar bukanlah tempat tertentu, bukan negara tertentu, tetapi misi yang menghasilkan buah yang paling besar adalah kelompok manusia tertentu, yaitu kelompok anak-anak. Tidak ada grup manusia, kelompok manusia yang lebih open kepada Injil. Tidak ada grup kelompok manusia yang lebih hangat dan sepenuh hati menerima Injil selain kelompok anak-anak. Dan anak-anak ada di mana-mana. Bukan hanya di negara tertentu, wilayah tertentu. Ada di mana-mana. Dan kita bersyukur kalau Gereja Kristen Kalam Kudus hampir 90% itu punya sekolah. Sehingga memang luar biasa visi misi yang diberikan kepada perintis pendiri kita. Kalau ada Kalam Kudus gereja harus ada sekolah. Karena mereka menangkap juga bahwa anak-anak sangat terbuka untuk Injil. Nah, kita sudah disediakan. Solo juga salah satu yang Tuhan berkati dengan murid yang sangat banyak. Tapi bagaimana kita mengintegrasikannya antara jemaat di gereja, program di gereja, untuk bisa masuk pemuridan kepada anak-anak yang sudah Tuhan sediakan. Anak-anak kita sendiri sudah pasti kita harus muridkan. Tetapi ada anak-anak yang lain yang Tuhan percayakan untuk masuk di dalam komunitas Kalam Kudus. Mari coba kita pikirkan bersama-sama. Ya, kasih masukan-masukan kepada majelis hamba Tuhan, pikirkan. Bagaimana kita bisa menginjili atau memuridkan anak-anak kita yang begitu banyak. Tidak bisa kita hanya bersandar kepada guru-guru. Kita juga harus ikut terlibat. Ada seorang penginjil anak bernama Paul Roth yang berkata, kalau saya berhubungan atau mengabarkan Injil kepada 20 orang dewasa, saya biasanya mampu memenangkan satu kepada Kristus. Tetapi jika saya mengabarkan Injil kepada 20 anak-anak, 19 di antara mereka akan menerima Kristus. Kalau saya diberikan hidup kembali atau mengulang lagi hidup saya
saya akan mempersembahkan seluruh hidup saya untuk penginjilan anak. Saya rasa kalimat dia boleh dicoba ya, Bapak Ibu jemaat ya. Coba dipikir-pikir ya. Misalnya yang duduk di sini, kelompok ini, mulai nanti pulang gereja sampai minggu depan, coba pendekatan penginjilan kepada 20 orang dewasa. Yang kelompok sini ya, kalau berkenan ya. Yang kelompok sini, coba mulai nanti pulang gereja sampai minggu depan, penginjilan kepada 20 anak. Lalu minggu depan datang KU2, sebelum ibadah kita ngobrol-ngobrol. Gimana? Waktu itu kamu yang mana? Oh saya yang dewasa. Kamu, saya yang anak-anak. Coba dicek. Kamu bisa bawa berapa orang? Gak ada. Angel sama anak-anak. Betul ya bahasa Jawanya ya. Susah gitu ya. Yang anak-anak, oh hampir tidak ada yang menolak. Tapi dicoba dulu ya, dicoba dulu. Kalau Tuhan gerakan hati kita boleh coba apakah betul kata-kata Paul Roth ini. Nah saudara-saudara sekalian, kita lihat beberapa gambar ya. Anak-anak kita, ini anak-anak Kalam Kudus Pematang Siantar. Mereka dari foto, cara mereka lipat tangan, berdoa dan sebagainya. Lihatlah wajah-wajah mereka yang begitu terbuka untuk mau dimuridkan. Ada amin Bapak Ibu? Tapi Bapak Ibu jangan lupa, foto ini 50% lebih kurang itu adalah dari anak-anak keluarga yang belum percaya. Tapi mereka mau ikut. Mereka mau doa. Mereka mau ditaburkan benih firman Tuhan. Kemudian saudara, saya waktu tahun 2013 terjadi erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Kami Sumatera Utara, gereja-gereja yang dekat, datang ya, kasih sumbangan dan sebagainya. Ada yang juga titipan dari sinode, Kalam Kudus yang lain gitu ya, kita datang. Nah karena saya passionnya pelayanan anak, saya ajak majelis kita datang jangan hanya kasih sembako ke orang dewasa, tapi kita ada waktu, kita bikin acara untuk anak-anak. Mereka waktu erupsi kan nggak ada sekolah, nggak ada apa, kita bikin kegiatan. Lalu kita cari siapa yang bisa sumbang Alkitab ya. Oh, rupanya ada yang mengenal pengurus Gideon Alkitab itu, lalu kita bawa Alkitab. Jadi kita selain kasih sembako, kita bikin acara untuk anak-anak. Mereka nonton film supaya terhibur di tengah kesulitan gunung meletus ya. Lalu kita kasih firman Tuhan, kasih semangat kembali. Semuanya senang ambil Alkitab sukacita. Ternyata banyak anak-anak ini memang di kampung-kampung itu belum punya Alkitab. Nah kita hanya bagikan Alkitab Perjanjian Baru yang diberikan oleh Gideon. Kemudian kita juga keluar di tenda-tenda, ini masih pakai tenda TNI ya, bagi-bagi Alkitab. Mereka senang sekali. Nah saudara, bayangkan anak-anak begitu sukacita menerima. Kalau kita baginya ke orang-orang tua, sikapnya beda loh ya. Belum tentu semua mau terima, mungkin ada yang menghindar, mungkin ada yang pergi. Gitu ya. Tapi anak-anak terima. Kemudian setelah dekat Natal, kita datang lagi, anak-anak ini sudah sekolah. Mereka pakai baju pramuka, gitu ya. Mungkin ada kegiatan pramuka. Kita pinjam satu gedung gereja. Nah sekolahnya di tempat yang agak jauh. Di desa ya, jalanannya juga masih dari tanah. Saudara, waktu selesai acara, waktu mereka pulang, saya baru sempat ngeliat. Mereka datangnya tuh gimana ya? Ternyata saudara, mereka datang tuh naik pick up begini. Di desa itu ya. Nah, jadi satu pick up mungkin isinya 30 anak. Lalu mereka senang sekali. Tiba-tiba mendung. Wah, mendung pulangnya gimana? Ditutup tenda seperti ini. Nah, saudara-saudara, anak-anak begitu terbuka. Permisi tanya misalnya ya, kita di desa itu, kita ganti. Kita minta orang tua yang datang, mau adain KKR mau apa gitu ya. Tapi nggak ada transportnya, hanya bisa pakai pick up. Mungkin yang datang isi pick up itu ya mungkin satu pick up 3 orang tua gitu ya. Yang lainnya mungkin nggak mau datang atau gimana. Tapi anak-anak seneng. Malah makin mendung, tutup tenda malah makin seneng. Beda sekali ya. Itulah yang tadi mengapa Tuhan Yesus memperhatikan, menghargai dan memuji anak-anak. Mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Hati mereka begitu terbuka untuk Injil. Nah, saudara-saudara,
jangan lupa juga kita punya tugas yang tidak selesai-selesai untuk kabarkan Injil. Ada satu artikel menulis seperti ini, Coca-Cola and Gospel. Kita mungkin berpikir bahwa setiap orang sudah tahu Coca-Cola, tetapi perusahaan Coca-Cola setiap tahun habiskan jutaan dolar untuk membuat iklan produk mereka. Mengapa? Seorang eksekutif pimpinan Coca-Cola mengatakan, tiap tahun ratusan juta orang meninggal dunia. Mereka sudah tidak jadi pelanggan Coca-Cola lagi. Dan setiap tahun jutaan anak lahir ke dunia. Mereka belum pernah dengar tentang Coca-Cola. Maka kami punya never ending job. Kami punya tugas yang tiada akhir untuk memberitahukan kepada orang-orang tentang produk kami. Dari kalimat itu menggugah seorang penginjil anak bernama George Eager. Dia mengatakan, kita orang Kristen mempunyai the most wonderful product dalam tanda petik. Kita punya produk yang paling luar biasa, paling mengagumkan, yaitu Injil yang ada di seluruh dunia. Tetapi orang harus mendengarkan produk ini, tanda petik. Setiap tahun jutaan anak lahir ke dunia ini. Mereka belum tahu sedikit pun tentang Yesus dan keselamatan. Maka sebagai orang Kristen, pengerja Kristen, kita juga punya never ending job. Tugas yang tidak pernah berakhir, memberitahukan kepada anak-anak kita yang ada di mana-mana bahwa Allah mengasihi mereka. Bahwa Yesus mati menebus dosa mereka. Bahwa mereka lah yang empunya kerajaan sorga yang kekal. Ada amin Bapak Ibu? Di dalam Alkitab juga mengajarkan kepada kita, mengapa penting memuridkan anak. Karena di dalam Alkitab memperlihatkan kepada kita, banyak anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, tugas-tugas yang penting, yang kadang-kadang orang tua, orang dewasa nggak bisa lakukan. Contohnya, Musa yang disembunyikan di sungai mengalir itu ya, di sungai Nil. Yang dipakai Tuhan, Miriam kakaknya masih anak-anak. Baru bisa sembunyi-sembunyi untuk melihat Musa itu mengalir kemana. Kalau orang dewasa enggak bisa, ketahuan, ditangkap. Jadi ada tugas-tugas misi khusus yang hanya bisa dikerjakan oleh anak-anak. Pada waktu Samuel, dia dipanggil sampai 3 kali dan 4 kali Tuhan datang menunjukkan diri kepadanya. Pada waktu Samuel masih anak-anak. Kenapa? Karena Imam Eli dan anak-anaknya sebagai imam bobrok sekali, berdosa, tidak bermoral. Sehingga Tuhan mau memperbaharui mereka, mengangkat seorang nabi yang bernama Samuel. Tapi sejak kecil Tuhan sudah siapkan. Bahkan Tuhan panggil itu waktu dia masih anak-anak. Tuhan tidak percayakan orang dewasa. Itu konteksnya zaman hakim-hakim, di mana bangsa Israel jatuh bangun. Kemudian Yusuf juga masih remaja, ketika dia dipersiapkan lalu sebelum dia jadi pembesar. Dia harus mengalami jadi budak dan seterusnya. Daud, saudara, orang dewasa semua tidak berani menghadapi seorang bernama Goliat. Tapi Daud masih seorang kategori, boleh dikatakan anak remaja. Yang siap, yang punya iman yang besar untuk mengalahkan raksasa. Luar biasa bukan? Tapi jangan salah, dia sejak kecil sudah disiapkan Tuhan ketika menggembalakan kambing domba. Dia harus berhadapan dengan binatang buas. Nah jadi saudara kita melihat, dan di dalam kitab Injil Yesus juga memakai anak-anak yang menyediakan 5 roti 2 ikan. Yesus juga memuji anak-anak yang sedang memuji Tuhan, yang sedang bermain-main ketika orang Farisi kritik Tuhan Yesus. Kemudian Yesus juga memakai anak-anak ketika murid-muridnya bertengkar siapa yang paling besar. Nah jadi God uses children for special tasks. Allah menggunakan anak-anak, memakai anak-anak untuk tugas-tugas yang khusus. Dan yang terlebih lagi bahwa bukankah Allah sendiri datang di dalam bayi Yesus sebagai anak-anak. Luar biasa sekali bukan? Maka Yesus mengambil anak sebagai agen perubahan untuk murid-muridnya tadi.
supaya murid-murid belajar rendah hati. Belajar punya sikap seperti anak-anak. Nah, saudara, mengapa penting pemuridan anak? Ya, saya belajar, saudara. Kalau kita memuridkan sejak anak-anak, maka efektif. Ada 4 hal. Kita akan mendapatkan jiwa baru yang punya waktu yang lebih panjang. Dia menjadi anak Tuhan, dia berdoa, dia melayani Tuhan. Jadi contoh misalnya, saya kabarkan Injil kepada seorang dewasa, usia 40 tahun misalnya. Saya mungkin harus habiskan waktu, doakan dia, datangi, besuk dan sebagainya, kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun. Syukur-syukur kalau dia mau percaya lalu baptis. 41 tahun dia percaya Tuhan. Misalnya, kita bilang secara wajar, Tuhan kasih usia sampai 70. Berarti sisa hidup dia sebagai anak Tuhan, berdoa, beribadah, melayani. Sisa berapa tahun? 29 tahun. Betul ya? Sekarang, saya injili anak-anak umur 9 tahun misalnya contoh. Mungkin tidak perlu sampai setahun. Bisa dalam hari itu juga. Setelah diinjili dia percaya lalu saya ajak dia berdoa terima Tuhan Yesus. Hari itu juga. Umur 9 tahun. Percaya Tuhan. Lalu misalnya anggaplah Tuhan kasih dia usia yang sama dengan yang tadi. 70 tahun. Berarti dia jadi anak Tuhan. Jadi orang percaya. Berdoa, menyembah, melayani Tuhan. Berapa tahun? Ya, 61 tahun. Saudara jangan salah paham ya. Karena saya pernah khotbah begini, setelah selesai saya sama Pak Pendetanya ditegur. Bapak ini khotbah seolah-olah yang lebih penting melayani anak-anak, orang dewasa nggak usah dilayani. Bukan itu maksud saya ya. Bukan itu saudara ya. Semua kita layani. Tapi hari ini kita coba membuka wawasan kita tentang bagaimana kita juga melihat pemuridan kepada anak. Nah saudara-saudara sekalian, dari segi waktu kita menghasilkan orang-orang percaya yang lebih lama. Yang akan berbuah lebih banyak karena waktunya lama. Kemudian dari segi kualitas, ya, anak-anak kalau sejak kecil percaya Tuhan, kita akan mengajar lebih banyak firman Tuhan yang mereka bisa siap. Dan biasanya anak-anak akan mudah menerima. Kalau orang dewasa, dia sudah punya konsep sendiri. Firman Tuhan yang dibawakan kadang-kadang nggak sesuai dengan nilai-nilai yang dia bawa dari dahulu. Dan sebagainya. Kemudian dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah. Tadi kita sudah ngomong, 85% dari usia 4 sampai 14 tahun percaya Tuhan. Jadi kalau kita penginjilan anak, pemuridan anak, kita akan mendapatkan jumlah yang lebih besar daripada kepada orang dewasa. Sekali lagi, bukan berarti penginjilan, pemuridan orang dewasa tidak penting. Tapi sekarang kita melihat realitanya, anak-anak kita juga perlu berikan waktu. Gereja juga perlu memikirkan bersama-sama. Mungkin selama ini ya sumber daya manusia kita, orang-orang kita, dana kita, mungkin mungkin lebih banyak yang kita habiskan untuk memikirkan pelayanan orang dewasa. Padahal dari sisi efektif, kita akan lebih banyak mendapat efektif kalau kita melayani anak-anak. Jadi ini yang timpang dan agak terbalik. Dan yang tidak kalah penting, kalau kita memuridkan anak, kita sedang mempersiapkan the next generation of our church. Generasi penerus gereja kita. Betul ya? 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, mungkin sebagian dari kita yang duduk di sini sudah terlebih dahulu berjumpa dengan Bapa di surga. Betul tidak? Siapa yang menggantikan tempat duduk kita di sini? Kalau bukan anak-anak yang sekarang kita muridkan. Saudara, inilah mengapa pentingnya pemuridan anak. Saudara, maka hari ini setelah mengetahui ya kebenaran firman Tuhan ini dari survei, data dan sebagainya, saya mengajak kita, mari yuk kita menjadi children's ministry servant, pelayanan anak. Pelayanan anak. Apa saja sih pelayanan anak? Saudara bisa ngobrol dengan hamba Tuhan, majelis. Mungkin setelah selesai ini, saudara tergerak jadi guru sekolah minggu. Ada yang mau jadi guru sekolah minggu?
mungkin masih malu-malu ya, atau belum tergerak ya. Gak apa-apa, doakan dulu. Oke? Yang kedua, saudara mungkin merasa malu langsung atau nggak punya waktu. Tapi ini usul, saran, ide saja. Saudara sudah berhasil dalam kehidupan, itu adalah berkat Tuhan. Amin. Saudara dulu pasti punya kesaksian bagaimana percaya Yesus. Saudara pasti punya kesaksian waktu mengalami kesakitan, bagaimana dengan doa, dengan pertolongan Tuhan, saudara sembuh. Saudara pasti punya pengalaman-pengalaman yang saudara rasakan luar biasa di mana Tuhan bekerja. Nah, usul saya, coba ngobrol sama hamba Tuhan, sama majelis, sama pengurus sekolah minggu. Sekali-sekali saya ikutlah di kelas kamu, saya pengen kesaksian tentang kejadian itu loh, waktu itu saya begini-begini. Jadi saudara bukan jadi guru sekolah minggu full, tapi saudara bisa menyampaikan kesaksian-kesaksian. Lalu gurunya mungkin atur, ini waktu ini kita bahas tentang pertolongan Tuhan. Cocok nih, Bapak ini kesaksian, ayo kita undang. Saudara nggak biasa kesaksian, mungkin demam panggung, boleh diatur, mungkin modelnya duduk saja, tanya jawab, kayak talk show begitu. Dengan begitu, saudara menyambut anak-anak. Saudara ikut memuridkan anak-anak. Dan pikirkan masih banyak cara lagi. Mungkin saudara tidak mau masuk kelas, mungkin saudara tidak, tapi saudara mungkin mau support program atau apa. Nah, saudara mungkin lihat guru-guru sekolah minggu, anak-anak butuh peralatan apa untuk meningkatkan pelajarannya supaya kreatif. Oh, di rumah saya ada, saya sumbangkan. Atau apa. Silakan pikirkan. Jadilah pelayan di dalam pelayanan anak. Mudah-mudahan ya, khotbah KU1, khotbah KU2, minggu depan ada yang lapor. 1 orang, 2 orang, syukur-syukur 5 orang, ada guru sekolah minggu baru. Ada amin Bapak Ibu? Nah, yang amin nanti lapor ya. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua, kabarkan Injil kepada mereka. Belajarlah bahasa anak. Kita tentu nggak ada waktu bagaimana teknik-tekniknya ya, tapi usahakan belajar. Mungkin tanya-tanya hamba Tuhan, ada nggak buku yang saya mau baca dan sebagainya. Supaya saya ada teknik-teknik tertentu untuk kabarkan Injil. Ajar mereka baca Alkitab. Kalau anak sendiri atau cucu sendiri, seperti contoh rekaman tadi, ajarin doa dan sebagainya. Respect mereka, hormati, sambut mereka dan kasihi mereka. Dan kita orang dewasa jadilah model, jadilah teladan bagi anak-anak kita, supaya mereka siap untuk menerima Injil. Mereka akan melihat orang tua, orang dewasa, oh ternyata dia orang Kristen penuh sukacita, penuh damai. Kalau ada kesulitan, dia bersandar kepada Tuhan, kesaksiannya baik, maka anak-anak akan lebih mudah menerima Injil untuk bertumbuh dan berkembang dan berbuah. Tapi kalau kita orang Kristen dewasa, anak-anak tahu kita suka tengkar, suka dengki, suka benci, suka gosip dan sebagainya, memberikan image, loh kok begitu orang Kristen? Maka firman Tuhan menjadi seperti jalan yang berbatu-batu, berlubang. Dengan kita jadi role model, jadi teladan, maka kita sedang menutup jalan yang berlubang. Injil akan lebih mudah masuk. Ungkapan bahasa Inggris mengatakan, the children learn a little from what you teach. Anak-anak belajar sedikit dari apa yang kau ajarkan. Anak-anak belajar lebih banyak sedikit dari apa yang kau lakukan. Mereka lihat. Anak-anak belajar paling banyak dari siapa diri kita sesungguhnya. Dari karakter kita, dari kepribadian kita, dari hidup kita berjalan bersama Tuhan. Di situ kita juga bisa jadi kesaksian bagi anak-anak kita. Maka saya berharap setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mulai meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya memuridkan anak-anak. Ya. Program 2024 setelah dengar firman Tuhan ini mungkin sudah memikirkan apa yang perlu kita tingkatkan untuk pelayanan anak. Memuridkan anak sesuai dengan usia dan perkembangan. Belajar. Menjadi teladan dan memiliki relasi yang baik agar anak dapat menanamkan nilai-nilai Alkitab. Ya, seperti gambar ini ya. Senang sekali kalau ada orang tua yang mengajarkan anak-anaknya baca Alkitab. Tapi foto ini udah jarang sekarang. Yang banyak foto sekarang adalah
Papa mamanya lihat HP, anak-anaknya juga lihat HP. Itulah foto yang lebih banyak dijumpai pada zaman sekarang ini. Ayo kita balik kembali ke sini. Anak kita sendiri udah pasti. Kalau kita belum punya anak sendiri, kita juga ada kesempatan di gereja, di sekolah, mungkin di tetangga kita. Coba kita jalin relasi. Siapa tahu Tuhan kasih kita sebagai agent untuk membawa anak-anak ini percaya kepada Tuhan. Mari kita pakai kesempatan yang ada. Saudara, berikut ini kita dengarkan lagi ya, doa anak-anak ya. Harap-harap jangan bosan. Nanti setelah selesai, seperti tadi ada musik sedikit, kita renungkan kembali kata-katanya dalam bahasa Indonesia. Dan saudara lihat polanya, selalu mengucap syukur kepada Bapa Sorgawi, lalu Papa bilang, Mama bilang, isinya adalah nilai-nilai firman Tuhan. Bahkan saya boleh katakan doktrin yang sangat dalam, tapi bahasa yang sangat sederhana. Jadi selain kita mengajarkan anak, kita sendiri juga belajar tentang doktrin Allah.就是祷告，他要我常常和你说话。他说你喜欢孩子到你那里去，我会听爸爸妈妈的话，每天和你说话哦。感谢你，小孩祷告，奉主耶稣圣名求，阿门。天父爸爸，有时候我好想赶快长大，因为我好小哦，觉得有好多事情都帮不上忙。但是我妈妈叫我不要担心，她说你是神，非常爱小孩的神，小孩的祷告你一定会听的。主耶稣，谢谢你爱我。小孩祷告，奉主耶稣圣名求，阿们。亲爱的天父爸爸，我发现自己最近变得好爱生气，而且每次都一下子就生气了，好像总有事情让我生气。爸爸说一个人可以生气，但是要快快的听，慢慢的说，慢慢的生气。他要为我祷告，求主耶稣帮助我，不要再随便生气了。小孩祷告，奉主耶稣圣名求，阿们。 Ini beberapa contoh doa anak-anak. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh belajar bagaimana isi hati Tuhan terhadap
dunia dan pelayanan anak. Engkau begitu memperhatikan dan menghargai anak-anak. Engkau berkata menyambut anak-anak adalah menyambut Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau tidak menghendaki satu pun dari anak-anak terhilang. Dan Engkau juga mengajar kami sebagai orang dewasa belajar dari sikap anak-anak yang rendah hati, yang mau bersandar kepada Tuhan, yang terbuka untuk Injil dan kebenaran firman Tuhan. Yang hati sangat lembut ketika benih firman Tuhan ditaburkan. Tolong kami ya Tuhan. Berikan kepada kami beban dan hati untuk memuridkan anak. Untuk belajar bagaimana menjadi pelayan anak yang efektif. Baik untuk anak di dalam keluarga kami, maupun untuk anak-anak yang ada di sekitar kami, yang ada di gereja, yang ada di sekolah, yang Tuhan boleh percayakan untuk kami layani. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami di tengah tantangan zaman sekarang ini. Mereka boleh hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tolong kami untuk bisa ada hikmat bijaksana mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Anak-anak cucu kami yang ada di luar kota, yang ada di luar negeri, yang tidak bersama dengan orang tua, kami mohon anugerah Tuhan menjaga mereka, menaungi mereka agar mereka tidak jatuh di dalam godaan dan tantangan dunia yang menyesatkan. Tolonglah ya Tuhan. Terima kasih, dengarkan seruan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.